Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Adelia Ramandani dengan NIM 8605404444 UPBJJ Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 tutorial online filsafat ilmu, yaitu 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. 1. Mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjelaskan hakikat dan keberadaan ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu. Hal ini dilakukan melalui kajian ontologis, yaitu pembahasan tentang apa objek kajian ilmu pendidikan, siapa objek pendidikan, serta tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan filsafat ilmu, pendidikan dipahami bukan sekedar praktik mengajar, tetapi sebagai ilmu yang memiliki objek, metode, dan sistem pengetahuan yang jelas. Karena itu, eksistensi ilmu pendidikan menjadi lebih kokoh dan diakui secara akademik. 2. Menjaga keilmiahan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi menguji apakah ilmu pendidikan memenuhi syarat sebagai ilmu yang ilmiah. Pengawasan ini dilakukan melalui kajian epistemologis, yaitu pembahasan tentang bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode penelitian yang digunakan, validitas, dan kebenaran ilmu pendidikan. Melalui filsafat ilmu, pendidikan dituntut menggunakan 1. Metode penelitian yang sistematis, pendekatan rasional dan empiris, serta proses verifikasi ilmiah. Dengan demikian, teori-teori pendidikan tidak hanya berdasarkan pengalaman semata, tetapi juga melalui penelitian dan pengujian ilmiah. 3. Memperkuat nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu juga mengkaji aspek aksiologis, yaitu nilai dan manfaat ilmu pendidikan bagi manusia. Pendidikan tidak boleh bebas nilai, karena tujuan utamanya adalah membentuk manusia yang bermoral, berbudaya, dan bertanggung jawab. Filsafat ilmu membantu mengarahkan pendidikan pada nilai kemanusiaan, menjaga etika dalam proses pendidikan, memastikan ilmu pendidikan bermanfaat bagi masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan perkembangan karakter menjadi bagian penting dalam pengembangan ilmu pendidikan. 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu, yaitu mendorong refleksi kritis atau yang dimaksud kontribusi pada epistemologi. Pendidikan yang bermakna menekankan pemahaman, bukan sekadar hafalan. Peserta didik diajak 1. Berpikir kritis, 2. Mempertanyakan pengetahuan, dan mencari alasan di balik suatu konsep. Hal ini memperkuat filsafat ilmu, khususnya dalam aspek epistemologi atau teori pengetahuan, karena muncul cara-cara baru memahami bagaimana pengetahuan diperoleh. Berkembang metode berpikir ilmiah yang lebih relatif dan terbuka. Memperkaya kajian nilai atau yang dimaksud kontribusi pada aksiologi. Pendidikan yang bernilai menanamkan moral, etika, dan bertanggung jawab. Ini berkontribusi pada filsafat ilmu dalam aspek aksiologi, yaitu tentang nilai dan kegunaan ilmu. Dampaknya, ilmu tidak berkembang secara bebas nilai, tetapi selalu diarahkan untuk kemaslahatan manusia. Muncul kesadaran etis dalam penggunaan ilmu, memperjelas hakikat manusia dan pendidikan, atau dimaksud kontribusi pada ontologi. Pendidikan yang bermakna memandang manusia sebagai makhluk yang utuh, atau yang dimaksud holistik, bukan hanya objek belajar. Hal ini memperkuat kajian ontologi dalam filsafat ilmu karena memperdalam pemahaman tentang hakikat manusia sebagai subjek. Pendidikan menegaskan bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Contohnya, pendekatan pembelajaran yang memperhatikan aspek kognitif, emosional, sosial, dan spiritual. 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis? Atau yang dimaksud 1. Ontologi,
2. Epistemologi, 3. Aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan. Yaitu karena filsafat ilmu menyediakan kerangka berpikir yang sistematis, mendalam, dan kritis untuk memahami hakikat, cara memperoleh, serta tujuan dari pendidikan. Pisau analisis tersebut terdiri atas 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu mengupas persoalan pendidikan secara mendasar dan menyeluruh melalui 1. Ontologi, memahami hakikat pendidikan. 2. Epistemologi, menelaah cara memperoleh dan mengembangkan ilmu pendidikan. 3. Aksiologi, menentukan nilai dan tujuan pendidikan. Dengan ketiga pendekatan tersebut, masalah pendidikan dapat dianalisis tidak hanya pada permukaan, tetapi sampai pada akar persoalannya, sehingga solusi yang dihasilkan menjadi lebih tepat dan bermakna. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Berikut beberapa contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Dilihat dari kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Setiap contoh dikaitkan dengan aspek filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Penerapan dalam kebijakan seperti kurikulum merdeka menunjukkan peran filsafat ilmu secara nyata. 1. Ontologi, atau yang dimaksud hakikat pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai proses pengembangan manusia seutuhnya, bukan hanya transfer pengetahuan. 2. Epistemologi, yaitu cara memperoleh ilmu. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning memberi kesempatan siswa belajar melalui pengalaman langsung. 3. Aksiologi, yaitu nilai dan tujuan. Ditekankan pada pembentukan karakter melalui profil pembelajar Pancasila. Yang dimaksud profil pelajar Pancasila itu beriman, mandiri, kreatif, gotong royong. Tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada cara memperoleh pengetahuan, serta nilai dan manfaatnya bagi kehidupan. Dengan demikian, filsafat ilmu menjadikan pendidikan lebih ilmiah, manusiawi, dan bermakna.